Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum untuk memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan mempelajari dan materi tentang kalor dan perpindahannya. Nah, kalor itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengertian kalor, yang kedua rumus perhitungan kalor, yang ketiga perpindahan kalor. Nah, itu materi tersebut yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi tersebut ya, yang pertama pengertian kalor. Kita tuh sebelum mengetahui tentang kalor, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kalor tersebut apa. Nah, kalor juga memiliki rumus perhitungan. Nah, nanti kita bahas di materi pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada perpindahan kalor. Jadi kalor itu juga memiliki perpindahan. Yang pertama pengertian kalor. Kalor itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, contohnya itu seperti kita sedang menyetrika baju. Jadi titik panas yang ada di besi setrikaan pindah ke baju. Nah, itu contoh dari perpindahan kalor yang sangat sederhana, atau contoh perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor itu mempunyai satuan yang bernama joule. Nah, jadi 1 kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalor itu sama dengan 4184 joule, yang biasa sering dibulatkan sebagai 4,2 joule. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu seorang anak yang sedang makan. Di sini dia sedang makan nasi, tempe, ayam, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang sedang dia makan ada lemak, ada karbohidrat, dan protein. Jadi di sini ada lemak, ada 9 kal. Kal itu yang artinya kilokalori. Jadi 1 kal makanan sama dengan 1000 kalori. Jadi misalkan contohnya lemak 9 kal jadi 9 dikali 1000 sama dengan 9000. Sama halnya juga dengan karbohidrat. Karbohidrat juga 4 kal jadi 4000 kalori, dan protein sama juga 4 kal jadi 4000 kalori. Seperti itu. Karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang dimakan. Jadi bilangannya itu jadi agar bilangan dikomunikasikan tidak terlalu besar. Nah, di sini ada kalor jenis beberapa bahan. Di sini ada air, yaitu 4184. Di sini ada juga alkohol, aluminium, karbon. Nah, kenapa kalor jenis itu berbeda-beda? Nah, di sini ada 3 poin untuk mengetahui kalor jenis. Ya, yang pertama, kalor itu untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda tersebut. Yang kedua, makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Yang ketiga, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, rumus kalor yang kedua. Yang pertama tadi kan kita sudah mengetahui itu pengertian dari kalor. Yang kedua ini kita akan membahas tentang rumus dari kalor tersebut. Kalor itu yaitu kenaikan suhu sama dengan, untuk mengukur kalor itu, kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Jadi dapat dilambangkan sebagai Q kali C kali M kali AT. Nah, di sini ada contoh pertanyaan. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Jika diketahui kalor air 1000 joule derajat Celcius. Nah, di sini jadi sesuai pertanyaannya kita mencari kalor jenisnya. Kalor jenisnya itu diketahui kalor air 1000 joule. Jadi kalor air itu sama dengan 1000 joule. Massa benda. Nah, massa benda. Jadi kita di pertanyaan ini berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air. Nah, jadi 2 kg air itu adalah massa bendanya. Karena air itulah yang akan kita cari berapa kalor dari 2 kg air. Jadi 2 kg itu adalah massa bendanya. Yang ketiga ada kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu itu
air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, jadi 100 dikurang 23 derajat Celcius sama dengan 77 derajat Celcius. Nah, untuk mencarinya jadi kan Q kali C kali M kali AT. Jadi Q kali 2 kali 1000 kali 77 sama dengan 154.000 Joule. Nah, ini kenaikan suhu atau kalor. Hasil dari kalor tersebut yaitu 154.000 Joule. Di sini juga ada kalor itu dibagi, ada pembagiannya juga, yaitu ada kalor laten. Kalor laten ini yaitu kalor penguapan dan kalor pelebur. Untuk mencarinya rumusnya adalah Q kali M, Q sama dengan M kali U. Yang artinya kalor sama dengan massa zat dikali kalor penguapan. Untuk kalor pelebur sama juga kalor sama dengan massa zat dikali kalor lebur. Untuk perhitungannya hampir sama seperti perhitungan yang kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, di sini juga ada contoh-contoh yang ada di kehidupan, contoh-contoh kalor yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ada bola yang dipanaskan, dia menyublim, dia memerlukan kalor. Jika dia tidak dipanaskan, dia melepas kalor atau menghamblur. Ada juga menguap, air, contohnya air yang menguap. Nah, itu dia memerlukan kalor. Jika mengembun, misalkan contohnya pada pagi hari ada daun yang terkena air, dia mengembun, itu melepas kalor. Ada juga air yang es batu yang dipanaskan, dia memerlukan kalor atau melebur. Jika air yang membeku, dia tidak memerlukan kalor atau melepas kalor, jadi dia membeku. Selanjutnya ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel bahannya. Nah, contohnya seperti orang yang sedang menyetrika baju. Dia perpindahannya melalui besi setrikaan ke baju. Nah, dia tidak ada perpindahan partikel bahannya. Berbeda dengan konveksi. Konveksi ini dia perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bendanya. Contohnya itu air yang sedang dipanaskan. Dia akan mendidih. Jadi dia mendidih dan memiliki partikel-partikel. Jadi dia bisa menguap. Dan ada juga yang terakhir ada radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi jika contohnya itu kita ada api unggun. Nah, jika kita mendekati api unggun, maka badan kita akan terasa panas, dan kita menjauhi, maka badan kita akan terasa tidak panas gitu. Jadi makin panas benda yang dibandingkan dengan lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi radiasi ini adalah kalor yang ada di lingkungan sehari-hari. Contoh yang lain juga seperti kita sedang di tengah hari, di jam 12 siang kita di luar ruangan, maka kita akan terasa panas karena matahari sangat terik atau sangat dekat. Dan jika sore hari, maka matahari kan terasa jauh, jadi kita tidak akan terasa panas. Sama halnya seperti yang sederhananya itu api unggun. Jika kita mendekati api, maka akan terasa panas. Jika kita menjauhinya akan merasa tidak panas, seperti itu. Nah, demikian paparan dari kakak. Jadi intinya kita telah mempelajari tentang pengertian kalor, rumus dari kalor, dan perpindahan kalor. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik semua, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau melalui WA pribadi kakak jika ada yang masih bingung. Dan adik-adik juga bisa mempelajari materi-materi tentang kalor dan perpindahannya di buku paket bab 5, dan juga bisa mempelajarinya di internet karena banyak sekali bahan pembelajaran di situ. Jadi saya kakak akhiri, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.